Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barudin Yusuf, NIM 1051704116. Saya perwakilan dari kelompok 2, akan memaparkan materi tentang organisasi. Organisasi secara harfiah yaitu berasal dari kata Yunani yang artinya organon, yaitu alat bantu atau instrumen yang membantu. Dilihat dari asal katanya, organisasi sengaja dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai tujuannya. Menurut David Crington, organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola dan tujuan kerja yang teratur dan didirikan oleh manusia dan beranggotakan manusia lebih dari dua untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan organisasi adalah unit sosial atau entitas yang didirikan oleh manusia dan jangka waktu relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia lebih dari dua, mempunyai tugas terstruktur, terorganisir, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas dan serta entitas yang membedakan satu dengan entitas lainnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Sujanti akan melanjutkan memaparkan materi selanjutnya, yaitu bagian B, organisasi formal. Langsung saja, dikemukakan oleh Kartono, organisasi formal adalah organisasi yang berada di atas kertas dengan relasi-relasi logis, peraturan konvensi, dan kebijakan organisasi, pembagian tugas pekerjaan, serta hierarki kerja. Organisasi formal disebut pula kelompok sekunder yang mempunyai bentuk hierarki resmi. Lanjut, sebuah organisasi formal memiliki struktur yang diterumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, organisasi formal bersifat tahan lama dan terencana, mengingat bahwa organisasi formal ditekankan memiliki keteraturan, maka biasanya organisasi formal relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh-contoh organisasi formal misalnya perusahaan-perusahaan, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas. Lanjut, ciri-ciri organisasi formal adalah bersifat impersonal dan objektif. Yang kedua, kedudukan setiap individu didasarkan pada fungsi masing-masing di dalam satu sistem hierarki dengan tugas pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, terdapat relasi formal berdasarkan alasan-alasan ideal dari status resmi organisasi. Yang terakhir, suasana kerja dan komunikasi berlandasan kompetisi atau persaingan dan efisiensi. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo Rizky Saputra dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai organisasi informal. Organisasi informal merupakan organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar terjadi keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi informal apabila hubungan di dalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. Sifat-sifat organisasi informal yaitu yang pertama, hubungan yang terjadi secara spontan dan tidak terorganisir. Yang kedua, kepemimpinan ada di antara dua pilihan antara formal dan tidak formal. Yang ketiga, tidak bertumpu pada pengendalian manajemen seperti pada organisasi formal. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semua.
Nantinya jika ada yang kurang paham mengenai makalah dari kelompok kami, silakan kawan-kawan bertanya kepada kelompok kami. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Triastuti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu, yaitu yang selanjutnya bagian C mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi adalah perwujudan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi dalam organisasi serta kewenangan dan tanggung jawab setiap anggota di dalam organisasi untuk menjalankan masing-masing tugasnya. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenangnya langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan dan bawahan. Ciri-ciri dari struktur organisasi lini yaitu yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahannya bersifat langsung. Yang kedua, organisasinya kecil. Yang ketiga, karyawannya sedikit. Yang keempat, sarana dan alatnya terbatas. Yang kelima, struktur organisasi lini ini biasanya digunakan untuk perusahaan milik perseorangan. Yang kedua yaitu struktur organisasi lini staf. Struktur organisasi lini staf adalah pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan bawahannya. Ciri-ciri dari struktur organisasi lini staf yaitu yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahannya tidak semuanya secara langsung. Yang kedua, organisasinya besar. Yang ketiga, karyawannya banyak. Yang keempat, itu ada 2 kelompok kerja dalam organisasi ini, yaitu bagian personel lini dan personel staf. Baiklah, itulah hasil penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis struktur, yaitu ada 5. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, yaitu susunan organisasi yang didasarkan pada fungsi setiap komponen. Yang kedua, struktur organisasi usaha, yaitu susunan organisasi pada sebuah perusahaan yang didasari oleh adanya usaha, pengembangan produk, serta riset-riset usaha. Yang ketiga, yaitu struktur organisasi matris, yaitu susunan organisasi yang dibentuk untuk mengerjakan beragam proyek yang tengah dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, susunan organisasi proyek. Struktur yang dibentuk hanya untuk mengerjakan suatu proyek kerja pada perusahaan dan akan diadakan ketika proyek telah berhasil diselesaikan. Yang kelima, struktur organisasi tim kerja, yaitu struktur organisasi yang dibuat sewaktu-waktu temporal dan mengenai sebuah proyek yang sifatnya tak terduga atau dadakan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Sagita. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai unsur-unsur struktur organisasi. Yang mana unsur-unsur struktur organisasi ini terbagi menjadi 7. Apa saja itu? Yang pertama yaitu anggota. Yang kedua yaitu pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu orang-orang. Yang keempat kerjasama. Yang kelima tujuan kerjasama. Yang keenam peralatan. Dan yang ketujuh lingkungan. Baik, dari ketujuh struktur di sini semuanya berperan penting. Karena apa? Karena setiap organisasi membutuhkan anggota, membutuhkan kerjasama, membutuhkan peralatan dan apapun itu. Nah, jadi setiap organisasi pasti membutuhkan anggota, ya kan? Karena kalau tidak ada anggota, bagaimana mau berorganisasi, ya kan? Dan juga
eh, harus ada bekerja sama, karena kerjasama saling membantu untuk karyawan atau personil lainnya. Dan juga ada komponen struktur organisasi. Di sini ada 5 komponen mengenai apa? Mengenai struktur organisasi. Yang pertama CEO, yang kedua direksi, yang ketiga manajer, yang keempat administrasi dan gudang, yang kelima regional. Nah, CEO di sini mempunyai peran penting karena apa? CEO di sini mempunyai jabatan tinggi di dalam sebuah organisasi. Karena apa? CEO di sini seperti eh, jabatan yang paling tinggi gitu di dalam organisasi. Sedangkan direksi ini mempunyai 3 jabatan. Yang pertama direktur utama, yang kedua direktur keuangan, dan yang ketiga direktur personalia. Nah, mereka ini sama-sama penting semuanya dalam organisasi. Karena apa? Ya kalau nggak ada mereka, bagaimana organisasi bakalan berjalan, ya kan? Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami pada hari ini mengenai organisasi yang terlalu singkat, padat, dan jelas, saya akan memberi kesimpulannya, yaitu organisasi ini adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk apa? Untuk jangka waktu yang relatif lama gitu. Karena organisasi ini kan berperan penting gitu. Gimana ya? Intinya kalau berorganisasi itu ya seharusnya harus bekerja sama gitu, harus mempunyai pola kerja tertentu gitu, untuk agar organisasi tersebut dapat terstruktur dan mencapai tujuan bersama gitu. Baiklah, sekian dari makalah kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.